Orang Jepangnya galak. Orang Jepang Hmm? galak banget. Berarti baru lu ya yang ini ya. Baru lu ya yang orang Indonesia ya di perusahaan ini ya. Angkatan pertama orang Indonesia di cross function di CPR. Ini orang ini nih cross function. Bang, kenalin namanya siapa bang? Namanya siapa namanya? Rifki. Orang mana bang? Orang Cirebon. Cirebon. Di Jepang udah berapa bulan? Baru 3 bulan mas. Kerjaannya apa sih? Kerjanya kayak gini nih. Apa ini? Coba dilihat dulu ya. Kita lihat. Buset. Ini kerjaan tiap hari bang. Tiap hari tuh. Orang berapa ngerjain ini bang? Kadang 3 orang, kadang 4 orang ya, seadanya orang ada. Lagi makan ya? Makan. Ini kok tambah putih di Jepang ini? Wah, berat bang. Berat ya? Berat Jepang. Senpai berat katanya senpai di Jepang senpai. Apalagi yang Saya mah hanya sebatas ini saja. bahasanya nggak bisa ya senpai. Udah. Berat senpai katanya senpai di Jepang. Berat kalau dipikirin. Iya, kayak senpai ini aturan kita ngambil ilmunya nih. Berangkat, kerja, pulang, lupakan. Gajian. Itu prinsipnya, Bang. Dari senpai perusahaan saya nih. Ide. Orang Jepangnya galak. Orang Jepang Hmm? galak banget. Berarti baru lu ya yang ini ya. Baru lu ya yang orang Indonesia ya di perusahaan ini ya. Angkatan pertama orang Indonesia di cross function Di CPR. apa CPR sampai Cross function. singkatan Itu nyamuk di ini bukan di sini. bohong. Mati nyamuk. Kayaknya kalau temennya si ini nggak kabur mah ngambilnya orang Vietnamnya gitu. Kayaknya. Oh yang temennya Tapi rencana awal juga gitu, pengennya orang Indonesia. Oh. Karena saco saya, bucok saya itu kan temennya ya. Temennya saco ini ya. Nah, itu makan nih teman-teman lagi makan nih. katanya pengen orang Indonesia, gimana caranya gitu. Ini hari ini lagi kerja sama bantuin orang Juga yang dibikin cross function, Indonesia ya senpai. bantuin Kaisa, teman Kaisa, aku teman-teman. Jadi hari ini kerjanya sama beda Kaisa. Ini kok sulit ini. Mari sakit isi. Itu leader yang itu yang paling galak tuh. Paling galak tuh. Tapi dia ganteng ya. Tapi dia gila dia. Kalau marah-marah udah kayak orang gila. Kalau marah-marah. Emang orang Jepang tuh kayak gitu ya, bener. Tapi kalau udah selesai kerja tetap marah-marah nggak? Apa di kerjaan doang? Ya, Oh, dia. kalau di Kaisa gua ya, marah-marah pas kerja doang. Kan lu pernah lihat kayaknya. Enggak. Si Nopan yang pagi itu barang lu. Ah, sah. Kita ngomong Indonesia di orang mah nggak ngerti udah. Kita ngomong aja. Lu ngomong aja omong. Tenang. Dia enggak belangap-belangap. Ini orang ini senpai lu. Kalau lu ngobrol nyambung nggak? Udah 3 tahun ya kan? Iya, udah 3 tahun juga bahasanya masih parah dia. Tapi dia kerjaan udah pinter. Pinter Ini anak kesayangan loh sama di Kaisa. Tapi lo orang
ini kan, kelar kerjaan, pulang kan? Kelar kerjaan. Nah, Cuma habis subuh ya kadang ngobrol-ngobrol. tapi sistemnya gitu kan, kelar kerjaan pulang. Pulang. Nah, gaji tetap Jadi kan per bulan berapa? per bulan 12.5. Udah bersih? bersihnya tuh ya kalau bersih 12.5 lah. Bersih. Dibungu. Aduh. Wah, tajam coy. Aduh. Cabut sampai. Arak. Jadi teman-teman, hari ini adalah lembur ya jatuhnya teman-teman ya. Jadi lemburnya itu tapi nggak di Kaisa tempat kami teman-teman. Jadi Kaisa kami itu tuh mengantarkan kami ke tempat Kaisa lain tapi masih satu grup teman-teman. Masih satu grup. Jadi kami membantu Kaisa tersebut teman-teman. Nah, di Kaisa tersebut itu ada kohainya orang 3 orang Indonesia. Tapi 2-nya lagi ke Genba lain. Jadi di situ ada 1 orang Indonesia baru 3 bulan. Dan dia itu yang di sampingnya itu adalah orang Betonamu. Yang ngobrol sama aku orang Indonesia itu adalah orang Indonesia angkatan pertama teman-teman. Oh iya, orang Betonamu itu orang Vietnam ya teman-teman. Kalau yang belum tahu ya. Jadi walaupun orang Vietnam itu sudah 3 tahun, tapi jangan salah. Walaupun mereka sudah lama, belum tentu bahasa Jepangnya bagus teman-teman. Itu tadi sebelumnya, tapi nggak sempet saya rekam. Saya ngobrol sama dia itu tuh sama sekali nggak nyambung. Padahal saya cuman menanyakan, cuman dikit lah yang saya tanyakan, tapi susah. Ya, tapi pekerjaan saya acung jempol. Dia sudah pintar tentang pekerjaan. Ya wajar, sudah 3 tahun. Udah lebih 4 tahun dia, jalan 4 tahun. Nah, jadi anak baru Indonesia itu tadi tuh, dia itu tuh mengeluhkan katanya, kok orang Jepang kayak gini kalau kerja, kata dia berisik. Nah, di situ kebetulan aku dan senpai aku lagi membantu mereka. Dan dia di situ dia mengeluhkan tentang orang Jepang kalau kerja. Di situ kami beritahu bahwa kami di perusahaan kami juga sama teman-teman. Rata-rata orang Jepang itu walaupun itu sudah pintar bahasa, sudah bisa bekerja, kadang-kadang kalau gembanya atau tempat kerjanya susah, mereka itu bakalan ngomel teman-teman. Sekecil apapun, kesalahan apapun itu biasanya mereka tetap ngomel. Jangan kaget. Apalagi kita nggak tahu bahasa, kerjaan belum bisa, itu pasti. Karena aku juga masih sering diomelin, bahkan diomelin itu teman-teman ya. Mereka itu tuh emang sistem kerjanya begitu. Aku sempat kadang pas pertama-tama itu sempat ngedown, mentalnya down, kaget sama sistem pekerjaan di Jepang. Kok berisik gitu loh, kayak emak-emak. Jujur, orang Jepang kalau kerja itu kayak emak-emak menurut aku ya teman-teman. Sambil kerja sambil ngoceh. Tapi kalau sudah selesai, pekerjaan itu sudah selesai, sumpah baik ya jubilah, baik banget. Ketawa-ketawa lagi di dalam mobil, ngobrol santai lagi. Bahkan ya teman-teman, serius, aku berapa kali pernah debat sama orang Jepang. Aku omongin yang kayak gini lah, pokoknya kita membela diri kita ya. Ya mereka tetap aja ngomong, emang kami begitu katanya. Emang begitu kalau kerja, kata dia. Aku sempat ngomong ke saco aku tuh, ke buco aku. Kenapa buco kalau kerja berisik gitu? Aku pernah ngomong gitu serius. Tapi buco aku cuman ngomong, ya emang itu di kerjaan aja katanya. Tapi saya kalau misalnya nggak kerjaan, kayak sekarang lagi ngobrol, baikan katanya. Serius kan, aku pernah ngomong kayak gitu. Bahkan bukan 1, 2 orang atau 3 orang leader yang aku tanya teman-teman, kenapa kalau bekerja itu berisik, ngoceh-ngoceh. Tapi jawabannya sama, emang orang Jepang, apalagi khususnya orang Gemba ya, itu begitu kalau kerja. Itu masih mending. Kayak teman aku yang anak baru tadi itu masih ketemu orang yang ngoceh doang. Jadi ngocehnya waktu di kerjaan doang. Ada yang ngoceh itu sepanjang hari tuh. Dari pertama pagi sampai pulang kerja begitu ngoceh terus. Itu menurut aku kalau misalnya udah begitu itu udah parah teman-teman. Wajib dilaporkan ke Kumiai ya teman-teman. Karena itu pasti kerjanya nggak nyaman. Tapi kalau masih ketemu yang kerja ngoceh, itu wajar. Di Jepang wajar, serius wajar banget. Emang begitu sistem kerja di Jepang. Jangan kaget. Aku dan senpai aku sempat ngomongin yang anak baru itu, jangan kaget sama sistem kerja di Jepang. Emang kalau orang Jepang kerja begitu.
Nah itu sedang apa namanya, membantu teman-teman, membantu pekerjaan. Kalau di Kaisa aku nggak ada kerjaan atau Kaisa mereka nggak ada kerjaan, saling membantu karena Kaisa kami itu adalah grup teman-teman. Jadi daripada kami diliburin, lebih baik kami bekerja membantu yang ada kerjaan di situ. Tapi masih satu bidang teman-teman, bukan beda bidang. Ya teman-teman, jangan kaget sama sistem kerja di Jepang. Bagi kalian yang ingin berangkat ke Jepang atau kerja nyampe di Jepang, jangan kaget. Kalian tahan-tahanin, emang begitu teman-teman sistem kerja di Jepang. Nanti lama-lama kalian pasti nareta atau terbiasa dengan sistem kerja di Jepang sama orang-orang Jepang, khususnya di Gemba. Semangat terus, salam pejuang Yen. Arigatou gozaimasu. Kalau ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Jamata nih.